Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, apa kabar semuanya? Ibu harapkan kalian sehat walafiat dalam menghadapi pelajaran pada pagi hari ini. Pekan lalu kita sudah mempelajari rangkaian starting direct online dengan kendali utama Smart Relay. Dan pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi dengan pembalik arah putaran motor dengan kendali utama Smart Relay. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pertemuan kali ini adalah yang pertama dari aspek kognitif atau pengetahuan. Selanjutnya untuk tujuan pembelajaran dari aspek psikomotorik atau keterampilan. Anak-anakku sekalian, pada dasarnya rangkaian pembalik arah putaran motor atau biasa disebut rangkaian kontrol forward reverse motor induksi 3 fasa itu adalah pembalikan putaran motor yang disebabkan karena adanya fasa yang terbalik yang masuk ke motor tersebut. Rangkaian pembalik arah putaran motor ini paling banyak digunakan baik di industri besar maupun di industri kecil serta pusat-pusat perbelanjaan yang besar dan gedung-gedung perhotelan. Prinsip kerja rangkaian yang akan kita praktikkan adalah dengan menggunakan 3 pas button, di mana 2 pas button sebagai tombol start dan 1 pas button sebagai tombol stop. Pas button pertama atau yang biasa disebut S1 atau tombol forward itu jika ditekan maka putaran motor akan berputar searah dengan jarum jam, yang artinya pada saat tombol S1 ditekan maka fase yang masuk ke motor adalah berurutan fase yang betul. Rangkaian tidak akan bisa dioperasikan pada saat putaran arah maju langsung ke arah mundur karena harus ada jeda waktu untuk mengoperasikan putaran arah mundur, sehingga tombol stop tetap kita fungsikan untuk menyetop rangkaian sebelum kita balik arah putaran motor tersebut. Kemudian untuk tombol reverse atau biasa disebut S2, jika ditekan, maka putaran motor akan berlawanan dengan arah jarum jam. Dalam hal ini, fase atau urutan fase yang masuk ke motor itu akan salah. Adapun urutan-urutan fase yang salah secara teoritis adalah RTS, TSR, dan SRT. Sebagai contoh ilustrasi gambar akan saya perlihatkan berikut untuk urutan-urutan fase yang benar dan urutan-urutan fase yang salah. Selanjutnya kita akan sajikan gambar rangkaian. Yang pertama adalah rangkaian instalasi tenaga atau rangkaian daya seperti gambar berikut. Dan selanjutnya adalah gambar ladder program.
Dan selanjutnya adalah wiring diagram dari komponen input, smart relay, dan komponen output seperti berikut. Kegiatan anak-anakku sekalian yang selanjutnya adalah menentukan peralatan, baik peralatan tangan maupun peralatan ukur yang akan digunakan seperti berikut. Dan kemudian memilih bahan-bahan yang akan digunakan. Kita memasuki langkah-langkah kerja atau langkah percobaan. Yang pertama adalah menggunakan alat pelindung diri, dan yang kedua menyiapkan alat dan bahan di atas meja kerja. Yang ketiga adalah menyiapkan komputer untuk menggambar ladder program. Yang keempat adalah menggambar ladder program pada aplikasi Zeliosolve di komputer. Yang kelima adalah merakit input maupun output dengan smart relay pada panel listrik. Dan yang keenam adalah merakit instalasi tenaga 3 fasa. Setelah rangkaian instalasi tenaga dan wiring diagram rangkaian kontrol selesai, maka selanjutnya kita akan mentransfer program dari komputer ke smart relay sampai status smart relay sudah pada posisi run. Jika wiring diagram dan instalasi tenaga sudah dirakit, maka langkah selanjutnya adalah mengukur resistansi isolasi rangkaian. Perlu diingat bahwa pada saat mengukur resistansi isolasi rangkaian, semua kabel yang terhubung ke lampu indikator dilepas dulu dan semua pengaman dalam posisi on untuk tidak mengganggu hasil pengukuran. Hasil pengukuran yang diharapkan adalah minimal 1/1000 kali tegangan kerja. Jika pengukuran berada di bawah 1/1000 kali tegangan kerja, maka perlu menganalisis letak drop yang terjadi sehingga resistansinya sangat minimal. Perlu untuk memperbaiki sambungan-sambungan yang masih longgar atau masih loss. Jika hasil pengukuran resistansi isolasi baik untuk rangkaian kontrol maupun untuk instalasi tenaga sudah sesuai dengan ketentuan, maka kita sudah bisa untuk melaksanakan langkah selanjutnya, yaitu menghubungkan rangkaian dengan sumber tegangan. Uji coba rangkaian. Jika tombol S1 ditekan dan output instalasi tenaga sudah dihubungkan dengan fase indikator, maka pada saat S1 ditekan dan fase indikator di-on-kan, putaran fase indikator harus searah dengan jarum jam. Selanjutnya, kita menekan tombol stop untuk menghentikan kerja rangkaian, kemudian lanjut menekan tombol S2 untuk melihat kerja rangkaian apakah berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi pada saat tombol S2 ditekan, kemudian fase indikator di-on-kan, maka putaran fase indikator harus berlawanan dengan arah jarum jam. Pada pengoperasian ini perlu kita perhatikan bahwa rangkaian ini menggunakan 3 tombol. Jadi jangan sekali-sekali pada saat sudah menekan tombol S1 langsung menekan tombol S2, karena jika akan disambung ke motor, motor akan jadi kaget. Jadi perlu ada jeda, perlu di stop dulu sebelum kita melaksanakan
pekerjaan atau pengendalian berlawanan dengan arah jarum jam. Selanjutnya, jika terjadi gangguan dan kerusakan, maka perlu kita menganalisis, anak-anakku harus menganalisis apa letak kerusakannya. Biasanya yang banyak terjadi di sini bukan pada kerusakan sambungan, tapi pada pembuatan dan pengalamatan di ladder program. Jadi alamat-alamat pada ladder program itu harus tepat, karena tidak akan mungkin dia bisa menuju ke pengalamatan yang ada di Smart Relay kalau alamatnya salah input. Kemudian yang kedua yang sering terjadi adalah bahwa pada saat kita menggunakan input normally close atau tombol stop. Pada saat kita menggunakan tombol stop, maka di ladder program kita harus menggunakan kontak NO. Pada saat kita menggunakan tombol stop sebagai tombol NC, maka pada ladder program kita harus menggunakan tombol stop dengan simbol normally open. Ya, kalau inputnya digunakan tombol NC, kemudian ladder programnya juga digunakan tombol NC, maka rangkaian tidak akan berfungsi. Ini yang biasa sering terjadi pada saat kita mengoperasikan rangkaian kontrol dengan kendali Smart Relay. Kemudian yang kedua, pada instalasi tenaga, putaran motor tidak terbalik. Ya, ini perlu dilihat rangkaian dayanya, mungkin ada yang belum terbalik fasenya yang masuk ke motor. Oke, anak-anakku sekalian, untuk langkah-langkah kerja sudah selesai semua. Dan selanjutnya adalah pembersihan area kerja. Selanjutnya saya akan memberikan 3 penugasan mandiri untuk dikerjakan setelah selesai praktik ini. Yang pertama adalah anak-anakku sekalian wajib menganalisis prinsip kerja rangkaian berdasarkan hasil praktikum, dan yang kedua wajib membuat kesimpulan pekerjaan pada pertemuan kali ini. Untuk selanjutnya disusun dalam bentuk laporan percobaan yang anak-anakku sekalian bisa unduh pada link berikut. Demikianlah pembelajaran atau praktikum kita pada pertemuan kali ini. Saya harapkan semuanya bisa mengambil ilmu dari kegiatan kita pada pertemuan kali ini. Tetap sehat dan tetap semangat. SMK bisa, SMK hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap, sedia, dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia.